yang tidak butuh sesuatu di luar dirimu ini lebih lama, lebih abadi nikmatnya. Kamu menikmatinya bisa terus menerus. Tapi yang minuman, ya begitu diminum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Plato ngomong bedakan kenikmatan dan kebahagiaan. Hidup bahagia itu pasti nikmat, tapi nikmat tidak selalu bahagia. Pokoknya kalian nanti kejar sendiri ya contohnya. Nikmat itu nggak selalu bahagia. Kamu misalnya sedang sumpek, stres, urusan macem-macem. Pas lagi stres itu haus. Haus kan minum. Loh, minum itu tetap nikmat. Cuma ya kamu nggak bahagia wong lagi stres. Tapi kan minumnya tetap nikmat. Seksnya juga tetap nikmat. Bolak-balik seks yang kamu nggak ngalami yo. Oke, yo nanti tak cari contoh yang lain. Oke, jadi hidup bahagia itu hidup yang diiringi kenikmatan. Kalau kamu bahagia pasti nikmat. Kenikmatan kalau dalam definisinya Plato ada dua. Ada nikmat karena kebutuhanmu, keinginanmu terpenuhi. Itu nikmat. Ada nikmat yang lebih hakiki, yaitu nikmat yang tidak tergantung pada perubahan fisik. Ini biasanya lebih lama, lebih abadi. Jadi ketika kamu merasa nikmat karena minuman, ini kan nikmatnya tergantung pada adanya minuman. Ketika kamu nikmat karena makanan, nikmatnya tergantung pada adanya makanan. Ketika kamu nikmat karena seks lagi. Ya memang itu wilayah Vienna. Berarti kamu tergantung pada adanya pasangan, adanya bawah perutmu yang sehat. Tergantung pada yang fisik. Carilah nikmat yang tidak tergantung pada fisik. Itu akan lebih abadi, katanya Plato. Contohnya apa? Nikmatnya ilmu, nikmatnya pengetahuan. Itu nggak tergantung fisik. Kamu mempelajari sesuatu terus paham. Wah, itu ternyata yang dimaksud. Itu nikmat dan nggak tergantung fisik. Meskipun kamu sedang lapar, sedang haus, tetap dia tidak berpengaruh. Beda sama yang tergantung fisik tadi. Jadi kalau yang tergantung fisik, fisiknya harus ada dulu baru kamu merasa nikmat. Tapi kayak pengetahuan itu kan nggak butuh yang di luar dirimu. Yang dibutuhkan cuma dirimu aja. Yang dibutuhkan cuma jiwamu aja. Seks butuh pasangan, makan butuh makanan, minum butuh minuman. Tapi pengetahuan nggak butuh. Cuma asal kamu sehat akalmu, jiwamu beres, jalan. Nah, yang nggak butuh sesuatu di luar dirimu ini lebih lama, lebih abadi nikmatnya. Kamu menikmatinya bisa terus menerus. Tapi yang minuman, ya begitu diminum, selesai minum, nikmatnya hilang. Seenak-enaknya makanan, minuman ada batasnya. Kalau nggak percaya, coba aja misalnya makanan yang menurutmu paling enak apa? Rokok misalnya, Pak. Saya paling senang itu ngerokok. Tapi kan tetap ada batasnya. Kamu ngerokok terus ngerokok juga nggak enak. Mesti harus ngerokok terus nggak ngerokok, terus ngerokok lagi, kan gitu. Harus ada jedanya. Itu fisik. Syukur-syukur kamu bisa nggak ngerokok tapi rasanya kayak ngerokok. Oh, itu lebih abadi. Loh, kalau kamu bisa ke sana, kamu nggak butuh rokok lagi, tapi tiap hari pokoknya rasanya kayak ngerokok. Nah, itu lebih abadi. Berarti nggak butuh lagi ketergantungan fisik, ketergantungan yang di luar dirimu. Yo asal ojo ndak mbujur rasane koyo bojo ojo. Kalau kawin harus ya. Oke, terus hati-hati ya.
Kenikmatan, katanya Plato, ada dua hal yang sering meleset dari kenikmatan. Yang pertama, nikmat tanpa refleksi rasional. Jadi nikmat tapi nggak ngukur dirimu, nggak dipikir. Pokoknya aku haus, ada minuman ya tak minum. Nggak mikir ini minumannya siapa, cocok ndak apa ndak tak minum, ini jenis minuman apa. Itu berarti cari nikmat tanpa mikir, tanpa menggunakan akalnya. Mumpung aku butuh seks, ada yang nganggur, pakai aja misalnya. Ndak iso. Itu mesti nanti hasilnya menyusahkanmu sendiri. Jadi kenikmatan tanpa refleksi rasional itu tidak tepat. Kebalikannya juga tidak tepat. Refleksi rasional tanpa kenikmatan, mikir dong. Mikir, kalau aku haus itu harusnya minum. Minum itu memang hakiki dalam hidup. Raiso. Jadi refleksi aja tanpa kenikmatan, hidupmu jadi dingin kalau katanya Plato. Nggak, yo mikir, yo nikmat. Jangan kehilangan salah satunya. Oke, yang 3 bagian tadi, epitumia, tumos, logos, tikon, itu kan ada level kenikmatannya sendiri. Epitumia, ya kalau kita harta banyak, salah itu tak, kok istri banyak, menumpuk harta, punya istri, banyaknya harusnya di harta, bukan di istri. Enggak, itu enggak sengaja nulis sebenarnya. Jadi menumpuk harta kaya raya maksudnya, terus istrinya cantik kok istrinya banyak, terus ya enggak itu. Nanti yang ngopi slide-nya diganti sendiri ya. Jadi istrinya cantik, kemudian segala kebutuhannya terpenuhi, itu epitumia. Cuma harus tahu batasnya. Tumos juga begitu, kita punya nama, dihargai orang, status kita di masyarakat bagus, itu tumos. Kalau logos, kita pengetahuan yang kita butuhkan bisa kita dapatkan, itu puas. Pengen ngerti apa, ketemu. Pengen paham apa, ketemu. Belajar apa, paham. Itu puas. Itu logos. Nah, katanya Plato, di antara 3 kenikmatan itu, yang lebih stabil dan murni, itu logos. Kenapa stabil dan murni? Karena 2 kenikmatan yang lain, sifatnya tadi kayak gendong yang bocor. Dia pingin terus. Meskipun sudah terpenuhi. Harta itu kan nggak ada akhirnya. Kaya itu batasnya berapa sih? Nggak ada. Orang selalu pengen lebih. Kalau agama nggak nyuruh maksimal 4, itu orang kalau bisa lebih terus. Kalau nggak takut sanksi sosial, mungkin rata-rata cowok lebih 1 istrinya. Atau kalau boleh juga cewek, kalau nggak ada aturan, boleh lah suaminya lebih 1. Cuma kan ada aturan macam-macam, jadi nggak boleh. Sebenarnya kalau dibebaskan saja nafsu, yang epitumia tadi sakar dewi, persis hewan itulah. Bebek itu kan habis main sama situ, terus sana ada lagi, coba lagi sana, sini juga ganti yang lain, kan selalu begitu. Kalau manusia dibebaskan mesti begitu juga. Dan itulah nafsu. Makanya kamu jangan marah kalau agama kok ngatur-ngatur orang berhubungan seks, agama kok ngatur-ngatur orang makan. Kalau nggak diatur, orang cenderung nggak ngerti batas. Karena kuncinya kenikmatan di situ itu batas. Seenak-enaknya teh, kalau sak kumbu itu kamu minum semua, jadi nggak enak. Harus ngerti batasnya. Jadi karena dia nggak abadi. Beda sama pengetahuan. Pengetahuan itu memang kalau bisa kamu cari sebanyak-banyaknya, karena dia stabil. Nggak kayak nafsu, nggak kayak makan, minum, seks. Jadi untuk ngerti ini, ngerti takarannya, kapan harus berhenti, kapan harus nambah, lagi-lagi rasio yang harus main. Ketika rasiomu bisa main, ngontrol kenikmatannya epitumia, tumos, dan logos, tikon, otomatis kamu akan bahagia. Karena kamu tahu, jadi bahagia itu justru
terletak ketika kalian tahu batas. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan. Kalau kalian tidak ngerti, pokoknya harusnya kamu berhenti kok kamu jalan, harusnya kamu lari kok kamu duduk, ya biasanya nggak bahagia. Harusnya sudah kamu tembak, kamu diem aja. Ditembak orang lain, kamu marah-marah. Ayo salahmu dewe. Kenapa waktunya gerak, kamu diam. Waktunya diem, kamu gerak. Akhirnya tidak bahagia. Maka akalmu harus cerdas, rasiomu harus jalan. Kan lebih enak ditembak aja dulu, urusan ditolak, urusan belakang, daripada nunggu ditembak temanmu. Oke. Terus, nah, hakikatnya katanya Plato, sebenarnya sih manusia itu bebas. Kamu mau milih apa aja sebenarnya bebas. Cuma ada batas tadi. Paling enggak katanya Plato, batas yang pertama adalah tuntutan jasmania. Maka ndak usah gaya, saya ndak akan makan lagi pak, saya ndak akan kawin pak, saya itu namanya gaya. Ya bebas sih, kamu milih ndak kawin, kamu milih ndak makan, tapi badanmu mau nggak mau dia nuntut untuk dikasih makanan, untuk dikasih minuman. Jadi manusia itu bebas, tapi ketika dia ingin memutuskan sesuatu, banyak hal yang memagari dia. Ya tuntutan, kalau boleh sih saya pulangnya nggak usah naik motor, kalau bisa terbang lah, nggak iso. Ya tetap butuh motor, butuh mobil, terbang nggak bisa. Kalau bisa ya pak, saya itu nggak mandi seminggu lah, tapi badan saya nggak bau, ora iso. Itu batas namanya. Tuh. Kalau bisa pak, 1 bulan ini saya nggak makan biar duitku utuh. Nggak bisa. Tetap kamu butuh makan. Jadi sak bebas-bebasmu, katanya Plato, tuntutan jasmania akan membelenggumu. Karena ini sifatnya natural, alamiah. Nggak bisa saya bertekad akan puasa terus-menerus sampai Indonesia bebas korupsi. Ora iso. Nggak mungkin. Jadi ya kayak kamu demo yang mogok makan itu loh. Paling sak kuat-kuatmu 3 hari. Itu aja sudah lemes, nggak karu-karuan. Kadang-kadang mogok makan tapi kan nggak mogok minum pak. Jadi waktunya ya minum yang banyak. Minumnya sereal lagi. Iya. Ya podo wae, itu namanya nggak mogok makan, minumnya sereal. Oke, sama kayak dulu saya punya teman puasa mutih. Cuma waktu dia puasa mutih ya ternyata ya podo wae. Waktu buka puasa dia makannya pakai kuahnya soto kan putih, terus tahu kan putih, terus pakai putihnya telur ya putih juga, terus makan ayam tapi dagingnya aja kan putih, ya podo wae jenenge ndak poso mutih. Sing penting warnanya putih. Oke, terus itu yang fisik. Hasrat jiwa kan juga nggak bisa. Secanggih-canggihmu pokoknya saya puasa ndak akan kawin pak, raiso. Itu insting. Dipaksa kayak agama tertentu mungkin iya, tapi ada represi yang luar biasa, pemaksaan. Saya bilang tadi energimu habis untuk itu. Mending kawin aja terus mikir yang lain, daripada tiap hari kamu mengteng-teng mikir nahan itu. Termasuk yang menurut saya yang sudah punya pacaran suwi wis kawin wae. Daripada wah ini pacaran pak, belum mukhrib jadi gak boleh nyentuh, tiap hari ketemu gak boleh nyentuh, jadi kamu bertahan mati-matian gak boleh nyentuh. Kalau mau nyentuh action nyebrang jalan dulu, nyebrang yuk, terus alasannya nyebrang jalan. Iya. Oke, iya kan triknya begitu, tak kandani. Kayaknya nyebrang terus dicekel tangannya lumayan gitu. Oke, itu hasrat, insting itu sebenarnya. Jadi yo carilah jalan yang jangan dibendung, tapi cari jalan yang baik sambil mengukur kapasitas dan kekuatanmu. Tapi di situ kita tidak bebas, katanya Plato. Jadi kita itu bebas, tapi dalam hal tertentu kita
ada batas. Nah, dari situ nanti Plato mengkategorikan manusia jadi 3. Yang pertama, filosofos. Filosofos itu manusia yang diikat, yang gayanya fokusnya pada logos. Dia namanya filosofos. Ada yang kedua namanya filonikon atau filotimon. Itu manusia yang sibuk oleh tumos, mencitrakan diri, nyari nama, nyari kehormatan, memperjuangkan status. Itu namanya filonikon. Ada yang ketiga namanya filokrematon. Ini orang yang nyari seneng, epitumia, nyari harta, nyari istri cantik, suami cakep, pokoknya nyari seneng-seneng. Itu filokrematon. Jadi katanya Plato ya jenis manusia tidak akan lepas dari 3 itu. Ada filosofos, filonikon, dan filokrematon. Kamu masuk yang mana ya nanti silahkan kamu muhasabah sendiri. Yang ada di pikiranmu itu yang dominan apa? Urusan makan, minum, seks, harta, atau urusan besok mau jadi apa, kerja apa, status di masyarakat apa, punya nama besar apa. Nah, itu berarti kamu filonikon. Atau peduli amat dengan harta, peduli amat dengan status. Aku senang dengan pengetahuan, aku senang dengan hikmah, senang dengan logos. Itu berarti senang dengan ilmu. Itu berarti kita kategori filosofos. Itu bukan berarti kalau filosofos nggak suka seks, nggak suka makan, nggak suka minum. Tapi fokus hidupnya tidak dimakan, minum, seks, dan nama besar, tapi di ilmu pengetahuan. Sementara bukan berarti orang yang mengejar harta itu dia tidak punya ilmu atau tidak mau ilmu. Karena untuk bisa kaya juga butuh ilmu yang tinggi. Tapi fokus hidupnya pada harta, pada makan, minum, seks, dan yang sejenis itu. Bukan berarti seks itu tidak butuh ilmu. Nggak mungkin kamu bisa mengekspresikan gairahmu ke lawan jenis kalau kamu nggak ngerti triknya, tekniknya, ilmunya. Cuma ilmunya diabdikan pada yang itu tadi. Jadi jangan salah, rasio itu dia yang ngontrol. Dan kadang-kadang kalau fokusnya pada misalnya pada nama besar, akhirnya apa? Akalmu yang semula jadi raja, dia sekarang jadi budak. Kamu jadikan dia untuk menjustifikasi semua hasrat individual, semua kesalahan, semua ambisimu, seolah-olah semua rasional. Bukan berarti terus kalau orang epitumia itu akalnya nggak jalan. Akalnya jalan, tapi akal jadi budak hasrat bawah perut. Nanti kalau orang yang tumos itu akalnya berarti jadi budak hasrat dari leher ke dada, dan seterusnya.